Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah. Pertemuan yang ke-11 yang berjudul Negara Muslim sesuai dengan Demokrasi. Bagian yang ke-7. Oleh karena itu, kita lihat di antara dasar dan tujuan Al-Quran adalah membebaskan rakyat yang tertindas dari cengkraman rezim penguasa yang sewenang-wenang dan mempertuhankan dirinya di muka bumi ini, serta membantu rakyat agar bisa hidup optimis dengan kepala dan dahi tegak, dengan bersujud dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Tidak seorang penguasa pun, baik Fir'aun ataupun Namrud, yang dapat mengendalikan hidup mereka. Mereka hanya mengenal pemimpin yang dipilih oleh mereka sendiri. Mereka juga mengawasi, meminta pertanggungjawaban ataupun meminta pemimpinnya untuk melepaskan jabatan. Jika pemimpin mereka melanggar atau tidak bisa melakukan tugas dengan baik, rakyat juga berhak menurunkannya. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq pada saat menyampaikan khutbah pelantikan. Apabila kalian melihat saya di atas jalan kebenaran, maka bekerjasamalah dengan saya. Taatilah saya sepanjang saya mentaati Allah dalam mengurusi kalian. Dan apabila saya melanggar perintah Allah, maka saya tidak mempunyai untuk ditaati lagi oleh kalian. B. Mengikuti suara mayoritas. Terdapat beberapa teks syariat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mendorong kaum muslimin untuk selalu bergabung dalam kelompok mayoritas, karena Allah bersama dengan kelompok mayoritas atau jamaah. Kaum muslimin dianjurkan untuk mengikuti suara mayoritas as-sawat al-azam, dalam artian bahwa mereka dianjurkan untuk memperhatikan pendapat sesama muslim dan aspirasi mereka dalam menyikapi berbagai persoalan dan peristiwa kemasyarakatan. Islam melihat bahwa pendapat mereka dalam segala perkara kemasyarakatan itu merupakan salah satu unsur legitimasi yang memberikan kekuatan lebih kepada sebuah pendapat, sesuai dengan bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kita bisa melihat bahwa ayat yang tersebut di atas telah menjajarkan pendapat rakyat dengan pandangan Allah dan Rasulullah. Ada pula ayat lain menyebutkan amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Quran Surah Ghafir ayat 35. Begitu juga di sini kemarahan rakyat atau orang-orang yang beriman disejajarkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, apa-apa yang dipandang baik oleh sesama muslim berarti dipandang baik pula oleh Allah. Sebagaimana perkara yang dipandang buruk oleh kaum muslimin berarti dipandang buruk pula oleh Allah. C. Tidak diterimanya sholat seorang imam yang dibenci oleh para makmumnya. Ada sebuah hadis yang terbukti kesahihannya berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada 3 orang yang pahala sholatnya tidak naik meskipun sedikit di atas kepala. Maksudnya ini adalah kiasan bahwa sholat mereka tidak bisa diterima oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah sholat seseorang yang mengimami sholat, sedangkan para makmumnya membencinya. Yang kedua adalah seorang perempuan yang melewati malamnya dalam keadaan
suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, sholatnya dua orang saudara yang saling bertengkar. Makna yang ingin ditegaskan oleh hadis ini bahwa seorang imam dalam sholat seharusnya ditunjuk dari orang-orang yang disukai oleh para makmumnya. Dan apabila dia merasa bahwa pandangan atau perasaan makmumnya telah berubah, maka hendaknya dia mengundurkan diri dari tugas sebagai imam sholat. Kalau tidak, maka pahala sholatnya menjadi batal dan menggantung, tidak naik ke atas dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada bagian yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.